Bang Ijal itu melihat eh, apa namanya, kayak sebuah kepala tapi ada apinya, melayang di jendela. Kepalanya doang tapi terbang. Tapi nggak bisa masuk, cuman kelihatan dari jendela tuh kelihatan. Kayak Bang Ijal pikir itu hanya sebuah cahaya biasa, lampu dan segala macam, jadi sama dia nggak terlalu dihiraukan lah gitu. Sekelebat bentar aja dapat beberapa menit, jadinya Bang Ijal kayak merasa risih. Apaan sih ini, akhirnya diintip sama Bang Ijal, dilihat ke apa jendela ke kacanya itu bener pala di mukanya dia, pala tapi kayak ada uap api gitu sih. Itu sampai dia teriak, sampai dia tuh bilang kalau dia itu teriak sekenceng-kencengnya, tapi satu keluarga itu nggak ada yang dengar dia teriak, sampai teriak tolong gitu. Itu nggak ada yang dengar sama sekali, sampai akhirnya ketika Bang Ijal itu pingsan. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini bersama gua Cok Tris, dan di sini ada dua teman gua, Cok Irul dan Cok Ali, di acara Numpang Cok. Cok numpang cok. Malam ini kita seperti biasa guys akan membawakan beberapa cerita dari viewer kita atau subscriber kita ya. Cerita ini menurut gue sih sangat horor, epic, karena cerita ini dia ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi dia sendiri. Tapi sebelumnya makasih dulu dong buat yang udah ngasih cerita. Oke, benar. makasih. Bener. Betul. Makasih banget nih buat kalian para viewer, subscriber yang udah kirim ceritanya ke email kita, ya udah bantu support kita biar kita semakin semangat buat kontennya, buat ceritanya. Untuk kalian yang belum kirim nih ceritanya ke email kita, kalian jangan lupa nih kirim di sini nih, nanti gue cantumin emailnya ya. Buat Sama nanti. satu lagi, kita nggak mungkin baca cerita kalian semua, pasti kita pilih-pilih. Tapi salah satu dari kalian pasti kita bawain ceritanya dong. Iya pasti, nanti kalian sabar, nanti cerita dari kalian pasti akan kita bawakan satu persatu. Untuk kali ini cerita ini diceritakan oleh, namanya gue samarkan aja ya, nama dan tempatnya gue samarkan. Ini kejadiannya sih di keluarga dia sendiri. Gue samarkan aja namanya Bang Anto. Bang Anto. Ya. Bang Anto ini dia mengirimkan cerita ke email kami. Beliau ini mengalami ketika beliau usianya itu 13 tahun atau 14 tahun. Di usia masuk-masuk SMP lah. Kan? Sebenarnya cerita ini menurut gue sih agak sedikit kasian juga ya. Karena beliau itu, Bang Anto, mengalami gangguan seperti ini ketika beliau mengalami sakit cacar. Sakit cacar. Kebetulan memang Bang Anto bilang pada saat itu memang lagi pada musimnya sakit cacar. Jadi satu keluarga yang kena itu bukan hanya Bang Anto aja. Bang Anto punya kakak yang namanya Bang Aris, kena juga. Kebetulan Bang Anto ini ada beberapa bersaudara juga ya. Kalau nggak salah 5 atau 7 gitu Bang Anto cerita. Gua agak sedikit lupa tadi bacanya. Jadi ada yang kena cacar itu Bang Anto, terus abangnya Bang Aris, ada abangnya lagi yang paling besar namanya Bang Ijal. Bang Ijal juga nih ya, namanya Bang Ijal, Bang Aris, Bang Anton yang nomor 3. Dan dia punya adik satu perempuan namanya Mbak Anis. Itu satu keluarga itu dari 7 bersaudara, 4 kena sakit cacar. Yang pertama itu sakit cacarnya ini dimulai dari yang kakaknya paling gede itu Bang Ijal. Iya. Bang Ijal kena nih sakit cacar nih. Sakit cacar, Bang Ijal itu kalau nggak salah pas sakit kena cacar itu ketika di SMA. Jadi bedanya nggak begitu jauh juga dari beberapa bersaudara ini nih. Bang Ijal masih SMA, sakit cacar. Ya. Badannya semuanya pada, entah itu sakit cacar air atau sakit cacar api gitu, gue kurang tahu juga. Cuman Bang Anto bilang sakit cacar aja. Badannya pada berbekas-berbekas gini, bernanah-nanah gitulah, sakit cacar segala macem.
Jadi Bang Ijal ini kalau malam tuh tidur selalu kayak orang menggigil, kedinginan. Iya benar. Menggigil kedinginan gitu kan. Udah gitu Demam. gatel banget ya kan. Kalau cacar Nah, gitu. Bang Ijal ini kebetulan dia tidur di kamarnya sendiri. Jadi memang kalau bisa dibilang Bang Anto ini dari keluarga yang cukup mampu lah. Oke. Jadi abang dan adiknya itu punya kamar masing-masing. Punya kamar masing-masing. Bang Ijal ini tidur di kamar sendiri. Bang Ijal tidur di kamar sendiri, lagi sakit cacar. Karena Bang Ijal memang udah beranjak dewasa juga ya, SMA. Gak mungkin juga dia agak sedikit kolokan sama orang tuanya, malu sama adik-adiknya nanti. Ya. Tidur sendiri nih malam. Nah, dan Bang Ijal itu, Bang Anto ini bilang kalau Bang Ijal itu tidur biasanya itu kalau pas lagi sakit cacar itu selalu dibekalin sama mamahnya, sama orang tuanya itu sapu aren, sapu lidi aren. Yang sapu lidinya itu model bentuknya besar-besar agak panjang. Memang itu kalau sekarang sih kayaknya jarang deh, susah buat temuin ya. Sapu aren itu dipercayakan sama keluarganya Bang Anto itu bisa buat menghalau dari gangguan makhluk halus ya. Karena konon katanya kalau kita lagi sakit cacar, makhluk-makhluk kayak gitu suka dengan bau amisnya. Karena itu bau amis bener kata Bang Anto, bau amis. Bang Ijal tidur sendiri nih. Kebetulan di kamar Bang Ijal itu dia ada punya 2 jendela. Zaman dulu memang beliau cukup mampu, tapi di zaman itu rumah beliau nggak pakai AC, masih pakai kipas. Gitu. Tidur nih malam nih Bang Ijal, ya kan? Dan keluarganya udah pada tidur, Bang Ijal tidur. Karena Bang Ijal posisinya saat itu malam-malam menggigil, akhirnya semua ruangan ditutup dong. Setelah Bang Ijal tidur malam-malam, dapat beberapa jam, kayaknya suhu ruangan itu terasa panas banget sampai tubuh Bang Ijal nih merasa ringetan, kayak kebakar gitu. Kayak kebakar. Akhirnya Bang Ijal bangun, buka sama Bang Ijal kaca nakonya di jendela nih. Bang Ijal tidur lagi, ya kan? Wah, merinding guys, sumpah. Bang Ijal tidur lagi, dapat beberapa menit Bang Ijal baru mau memejamkan matanya, itu di jendela. Bang Ijal itu melihat kayak sebuah kepala tapi ada apinya, melayang di jendela. Kepalanya doang tapi terbang, tapi nggak bisa masuk, cuman kelihatan dari jendela tuh kelihatan. Kayak Bang Ijal pikir itu hanya sebuah cahaya biasa, lampu dan segala macam, jadi sama dia nggak terlalu dihiraukan lah gitu. Sekelebat bentar aja. Dapat beberapa menit, jadinya Bang Ijal kayak merasa risih. Apaan sih ini? Akhirnya diintip sama Bang Ijal, dilihat ke jendela ke kacanya itu bener pala, di mukanya dia pala, tapi kayak ada uap api gitu sih. Itu sampai dia teriak, sampai dia tuh bilang kalau dia itu teriak sekenceng-kencengnya, tapi satu keluarga itu nggak ada yang dengar dia teriak, sampai teriak tolong gitu. Itu nggak ada yang dengar sama sekali. Sampai akhirnya seketika Bang Ijal itu pingsan. Ditemukan besok pagi sama keluarga, Bang Ijal itu masih keadaan pingsan. Entah itu memang dia pingsan karena takut atau memang dia udah pingsan sekalian tidur aja gitu deh, nggak tahu juga ya kan. Tuh cerita yang pertama. Akhirnya setelah kejadian itu, besokannya Bang Ijal nggak pernah tidur lagi di kamarnya, tidur di ruang tamu sendirian. Di ruang tamu aja nggak mau sendirian, yang lain pada di kamar, Bang Ijal tidur di ruang tamu. Tidur aja di ruang tamu, karena di ruang tamu itu posisinya nggak ada jendela, itu cuma hanya sebatas ruang tamu yang TV doang. Jadi dia berpikir, gua kalau di ruang tamu lebih aman, nggak ada gangguan lain dan segala macam. Dapat Bang Ijal, dapat dari kejadian itu 3 hari 4 hari mulai sembuh lah dari sakit cacarnya. Udah yang tadinya dia bernanah bau amis segala macam, udah mulai mengering, jadi kayak luka bekas bakaran gitu. Udah mulai mengering, udah mulai mau sembuh, tiba-tiba muncullah cacar itu di tubuhnya Bang Aris. Menular. Muncul tubuhnya Bang Aris sedikit demi sedikit banyak. Akhirnya Bang Aris tertular dari Bang Ijal. Bang Aris sakit dan cacar. Cuman cacarnya Bang Aris ini kalau bisa dibilang agak sedikit ekstrim, karena lebih besar bulatannya dari punya Bang Ijal. Gede banget dan baunya lebih amis, kata Bang Anto.
baunya lebih amis. Kakak gue yang nomor 2 ini Bang Aris, dia lebih amis daripada si Bang Ijal yang pertama baunya. Iya. Gitu kan. Nah karena kejadian si Bang Ijal pertama kayak gitu, orang tuanya pun nggak mau ceritakan kan sama anak-anaknya kan. Jadi Bang Aris juga nggak merasa takut. Seperti biasa tidur di kamarnya, bukan di kamarnya Bang Ijal, di kamar masing-masing ya. Kamarnya Bang Aris buat tidur. Ketika pas pada saat tidur itu tengah malam, kejadian itu selalu malam tapi bukan di atas jam 12 ya, itu masih di bawah jam 12. Orang Bang apa namanya, Bang Anto bilang itu kejadiannya masih di atas jam 10-an lah, jam 10-an, itu nggak malam-malam banget, nggak malam banget. Memang rumahnya dia ini agak sedikit horornya karena rumahnya nggak jauh dari pemakaman umum. Ya nggak jauh dari pemakaman umum, entah itu TPU untuk milik kampung situ doang atau dari luar gue nggak tahu, cuman nggak jauh dari TPU itu. Tidur nih Bang Aris, jadi masih jam 10 malam. Jadi Bang Aris tidur, tutup pintu, dan tapi untungnya pintu itu nggak dikunci, cuman hanya sekedar tutup aja. Tidur itu Bang Aris lagi keadaan tidur. Ini kalau yang pertama Bang Ijal itu diganggu oleh makhluk kepala itu, bola api. Ini makhluk yang ganggu Bang Aris kali ini tuh badannya besar gede, dan bukan di luar ruangan, tapi udah masuk dalam ruangan. Iya, di dalam kamarnya Bang Aris. Waduh. Di dalam kamarnya Bang Aris. Jadi Bang Aris tuh lagi tidur. Ini Bang Aris tuh kayak merasa kok tiba-tiba gue lagi tidur gini kayak ada basah di tangannya. Iya. Kayak ada basah terus tubuhnya kayak berasa basah lah gitu lah, dipikirkan tapi dibilang gerah nggak gerah, tapi ke badan gue kayaknya basah gitu kan. Ketika dia mulai membuka matanya, itu tahu nggak, badannya Bang Aris lagi dijelatin sama makhluk gede itu. Lagi dijelatin semua tubuhnya, itu luka-luka cacarnya itu. Langsung seketika refleks dong, kaget dia kan. Ya refleks, kaget, dia ngeberontak. Ya teriak. Teriakan pertama nggak dengar sama orang tuanya, sama keluarganya. Dia coba lagi buat teriak lebih kenceng, masih nggak didengar. Akhirnya ketika dia teriakan ketiga, itu dia nggak teriak tapi dia mengucap takbir. Allahu Akbar, ma, tolong ma. Dibuka pintu, emaknya benar-benar nyaksiin. Ada makhluk itu? Masih ada makhluk itu. Aduh ya Allah. Langsung emaknya nggak masuk ke kamar. Emaknya berdiri di pintu sambil baca-baca yang dia hafal segala macam, baca dia baca. Dan menurut dari cerita Bang Anto sih emaknya baca kayak ayat kursi, Yasin segala macam, baca-baca gitu kan. Sampai akhirnya emaknya Bang Ijal di depan pintu, nggak lama bapaknya nyusul. Ketika bapaknya udah mulai nyusul segala macam, tapi bapaknya nggak melihat, yang melihat hanya emaknya doang. Tuh makhluk udah nggak ada, pergi ya kan. Ya emaknya sama si Aris ini nangis di kamar dua-duaan, tanpa menceritakan malam itu sama bapaknya. Tapi besokannya langsung pagi-paginya emaknya cerita sama bapaknya, kalau si Aris nih kemarin digangguin gini. Terus kata bapaknya, memangnya nggak dikasih sapu lidi aren itu ya kan? Iya pak, emang lupa kan. Udah tuh kejadian kedua. Kejadian ketiga, selang beberapa minggunya si Anto kena sakit cacar itu. Kena si Anto kena sakit cacar itu. Kalau dia kena sakit cacarnya itu, dia habis pulang main dari kebun. Habis pulang main dari kebun, biasalah bocah kecil main pulang dari kebun, tiba-tiba pulang main dari kebun sore, badan pada ngomong, mak, badan Anto gatel nih mak, gitu kan. Betul, kenapa emang abis main dari mana toh? Gitu kan. Tadi abis main dari kebun mah, sama anak-anak main takut segala macem. Ya udah sudah mandi toh. Mandi, selesai mandi, masih pada gatel. Akhirnya diperiksa sama mamanya. Ya Allah toh, baru kemarin abang lu sembuh cacar dua-duanya, lu kena lagi cacar. Masa sih mak? Pas dilihat, oh iya cacar. Tapi masih munting-munting gitu ya. Akhirnya Anto kena sakit cacar nih. Setelah Anto kena sakit cacar, orang tuanya nggak mau kejadian terulang sama anak yang dua ini. Benar. Si Aris sudah kena, si Ijal udah diganggu segala macam ya kan.
seperti biasa ini emak sama bapaknya udah nyiapin sapu lidi aren. Itu nggak satu sapu lidinya, dua ikat ditaruh di kanan sama di kiri. Kadang dan itu pun dijagain sama orang tuanya, tidaknya ditemenin. Karena Anto sama Aris udah sehat kan, jadi tidur kamar masing-masing gitu kan. Ijal sama Aris udah sehat tidur kamar masing-masing, tinggal si Anto nih ditemenin sama orang tuanya, ditemenin dua-duanya. Emaknya ngomong gini sama bapaknya, "Pak, ini si Anto sakit cacar, udah kita tidur bareng-bareng aja Pak, bertiga Pak, masih Anto gitu kan. Kan Bapak tahu kemarin kejadian kayak gimana ya kan." Terus bapaknya juga bilang, "Iya Bu, ya kan, ya Mak, kita bareng-bareng aja tidur sama si Anto, kasihan soalnya gitu kan." Nah, sambil sebelum tidur nih biasa nih, Cok, kalau orang tua sebelum tidur itu kan kita suka ngobrol. Iya. Sambil cerita-cerita. Deep talk. Ya, sambil cerita-cerita. Akhirnya ada timbul penasaran gitu dari emaknya si Anto nih ngomong bapaknya, "Pak, lagian emak bingung deh. Kenapa ya kok kalau sakit cacar kayak gini, makhluk-makhluk kayak gitu demen?" Gitu. Ya bapaknya bilang kalau kata orang tua dulu sih Mak ya, ini kalau kata bapaknya, orang tuanya bapak bilang gitu. Ya karena amisnya itu Mak, amisnya itu mengundang makhluk gitu, karena amisnya itu menurut dia tuh enak banget buat dicium apalagi sampai disentuh. Oh, jadi gitu Pak. Iya, makanya sebenarnya sih memang harus benar-benar harus dijaga ekstra hati-hati, karena kalau sampai kononnya kesentuh atau kepegang itu sembuhnya bisa lama banget. Buktinya kayak kejadian si siapa namanya, si Aris aja itu kan agak sedikit lama kan, itu kan sembuhnya kan dibandingin sama si Ijal gitu kan. Dan bahkan katanya dulu itu pernah ada orang yang sakit cacar itu digangguin sampai meninggal. Sampai meninggal, itu cerita kata orang tuanya si bapaknya si Anto gitu kan. Akhirnya dijagalah ini si Anto. Malam pertama aman, malam kedua aman, malam ketiga tiba-tiba bapaknya si Anto ini dapat telepon dari kerjaannya. Nggak tahu bapaknya si Anto ini kerja apa, karena nggak menjelaskan seperti itu. Cuman kerjanya itu selalu ada beberapa shift. Dan kebetulan dia dapat shiftnya shift malam nih. Itu ditelepon suruh berangkat lebih awal. Akhirnya bapaknya si Anto izin, "Mak, ini kerjaan harus berangkat lebih awal nih, Bapak pergi dulu deh," gitu kan. "Ya udah Pak, hati-hati," gitu kan. Emaknya pikir karena setelah kejadian ini aman, ya udah nggak ada bakal ada gangguan lagi ya kan. Tapi ternyata setelah bapaknya si Anto ini pergi, 2 jam kemudian gangguan itu datang. Dan setannya itu pun nggak ngaruh, walaupun ada orang tuanya juga tetap masih. Dan kali ini bukan kepala buntung, bukan makhluk misterius gede. Dan menurut kali ini sih kalau kata si Anto cerita, ini setannya lebih serem, lebih gila, lebih ekstrim. Badannya nggak gede, badannya nggak kecil, tapi lumayan tinggi. Tingginya adalah hampir sekitar 1,5 meter kan. Dibilang pocong tapi nggak kayak pocong, tapi dia pakai kain kapan. Kalau pocong kan dibungkus atas bawah ya kan. Nah, kalau ini dia nggak dibungkus atas bawah, cuman kayak bawahnya aja bentuknya kayak keikat tapi atasnya buka. Dan atasnya itu bentukannya tuh ya rambutnya panjang gitu, tapi bukan cewek. Si Anto bilang itu cowok, matanya merah, ada sedikit taringnya di sini. Yang bikin lebih seremnya lagi itu di setiap kulit mukanya itu dia mengeluarkan nanah. Tidur di ruang tamu berdua sama orang tuanya, emaknya udah tidur. Si Anto biasalah masih susah tidur, masih kadang suka melek. Pas si Anto lagi melek itu pas di atas plafonnya dia lagi posisinya lagi begini. Iya, itu mah epic banget itu mah. Mukanya doang tapi dia. Udah kayak ditungguin ya, lagi ditungguin sama dia. Itu si Anto sampai bangunin emaknya begini, "Mak, tapi emaknya nggak bangun, nggak mau sama sekali. Kayak orang disirep gimana sih, tidur aja gitu, kayak orang tidur aja pulas aja kan. Itu si Anto sampai keringet dingin apa segala macem ya kan. Akhirnya si Anto yang bisa dilakuin cuma apa, dia megang
sapu lidi itu sama dipegang genggam dikenceng-kenceng segala macam ya kan. Karena kalau si Anto dia berpikir gini, kalau dia mendekat ya udah cuma salah satunya gue cuma bisa punya senjata itu sapu lidi. Disabet Iya gue sabet gitu kan. Dan ternyata bener atas dugaan si Anto tuh mukanya itu dari atas makin lama makin deket gitu turun. Wah. Makin deket jadi ke bawah gini. Anto pun ngerasain kalau nanah yang dari si Dari Malu itu jatuh. Ih. Akhirnya ketika mulai mendekat, Anto ngambil sapu lidi sambil dia teriak, Astagfirullahaladzim, tangan begitu kan. Iya. Terus pas Anto begitu, emaknya baru bangun. Apa sih Tok? Berisik, kata emaknya begitu. Padahal abis digangguin si Anto. Iya, langsung dari situ tuh pas si Anto kan sambil teriak astagfirullah, pas Anto melek, udah nggak ada apa-apa. Anto udah nggak ada apa-apa. Udah. Setelah kejadian itu, menurut Anto itu sakit cacar yang paling epic pernah dialami sama keluarganya. Kan? Dan untungnya si Anto ini punya adik yang cewek namanya Mbak Anis. Iya. Itu ketika dia sakit cacar juga, itu nggak tinggal di situ. Untungnya nggak sampai ketularan juga, alhamdulillahnya ya. Nggak sampai ketularan juga, tapi nggak sampai ketularan di saat itu juga, tapi dia ngalamin juga sakit cacar. Tapi nggak pas pada saat itu juga. Cuman setelah dia mengalami sakit cacar itu kalau nggak salah si Anis ini diungsikan sama emak bapaknya itu ke rumah saudaranya yang jauh di kota. Gitu. Jauh di kota dan pemukiman itu rame, jauh dari pemakaman umum, jauh dari pemukiman. Jadi si Anis pun sana sakit cacar ya nggak ada gangguan apa-apa. Apa mungkin karena pengaruh dari lingkungannya Bang Anto? Bisa jadi Pemakaman bisa jadi juga ya kan. Bisa jadi Allah istilahnya. Makanya dari situ tuh Bang Anto kayak ngerasa wah ini sumpah sih penyakit cacar tuh kayaknya menurut dia udah paling epic banget karena udah satu gatalnya iya, perihnya iya, dan kedua gangguan makhluk halusnya. Karena pokoknya Bang Anto kayak bersumpah gue nggak pengen pernah ngalamin sakit seperti ini lagi. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu Bang Anto udah nggak pernah sakit cacar lagi. Memang katanya kalau sakit cacar itu dialamin sekali seumur hidup. Benar. Sekali seumur hidup. Benar. Kalau gue sih memang udah pernah. Cuman kalau gue pribadi sakit cacar gue nggak pernah ngalamin gangguan yang seperti diganggu kayak gitu. Tapi kalau mitos dari orang tua pernah cerita kayak gitu, ya orang tua gue juga pernah cerita kayak gitu kalau sakit cacar suka diganggu atau didemenin oleh makhluk halus. Cuman alhamdulillahnya gue nggak pernah sampai sejauh itu. Kalau lu gimana? Aman sih gue juga. Tapi pernah sakit cacar? Cacar nggak pernah. Sama gue juga pernah cacar, sapek, tapi nggak sampai ekstrim gitu ya. Iya. Sampai ada gangguan kayak gitu itu nggak sampai. Buat kalian yang pernah sakit cacar atau ngalamin gangguan seperti itu ketika kalian sakit, kalian tolong tinggalin komen atau segala macam. Jadi begitu guys cerita yang dikirimkan oleh Bang Anto ya kan. Jadi Bang Anto mengalami kejadian seperti itu dan itu sih menurut Bang Anto cerita yang sangat epic ya, pengalaman yang dirasain tuh horor banget ya kan. Satu keluarga 3 orang, untungnya adiknya Bang Anto, Mbak Anis nggak mengalami kejadian seperti itu. Itu sih. Ceritain nggak Bang Anto pindah dari rumah itu ya? Enggak sih, rumah itu masih ada, tetap sampai sekarang masih tetap ada. Memang Bang Anto bilang sih sebenarnya kalau mau diceritakan dari rumah itu banyak mistisnya gitu. Jadi cuman Bang Anto yang benar-benar Bang Anto rasakan aja yang Bang Anto kirimkan ke kita gitu. Kayaknya bakal lebih asik kalau Bang Antonya datang langsung ya. Waduh, kalau itu kita tanyakan lagi sama Bang Antonya nih. Kalau Bang Anto bersedia nggak nih didatengin ke podcast kita, ke channel kita untuk bercerita langsung? Soalnya pasti kejadian itu aja udah gokil banget. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Buat Bang Anto kalau mau datang ke tempat kita tunggu ya kedatangannya ya kan. Jadi begitu aja guys untuk cerita kali ini. Kita akhiri ceritanya. Buat kalian yang mau kirim cerita ke kita, jangan lupa kirimkan ke email kita, nanti kita bacakan ceritanya. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, bantu channel kita biar cepat berkembang, biar kita semakin semangat membacakan cerita-cerita kalian, dan kita juga nanti akan datangkan narasumber untuk podcast untuk konten berikutnya ya. Kita panggilkan narasumber biar nanti semakin banyak cerita-cerita yang kita dapatkan. Oke, kita akhiri acara kita malam ini.
Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton cerita ini sampai habis. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang, Cok. Numpang, Cok.